Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Maka nilai I adalah, nah soal ini berkaitan dengan hukum pertama Kirchhoff, berkaitan dengan arus masuk dan arus keluar pada sebuah titik cabang. Nah, baiklah adik, kita ingat kembali hukum pertama Kirchhoff, ya. Hukum pertama Kirchhoff ini berkaitan dengan arus. Ya. Menyatakan bahwa arus yang masuk melalui sebuah titik cabang akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Secara matematisnya dituliskan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, bagaimana cara menentukan arus masuk dengan arus keluar? Nah, cukup perhatikan tanda arah panahnya ya. Jadi kalau arah panahnya menuju titik cabang tersebut, maka itu adalah arus masuk. Dan arah panahnya meninggalkan titik cabang tersebut, berarti itu merupakan arus keluar. Nah, kita langsung masukkan angkanya. Kita di sini yang masuk adalah yang pertama 2 ampere. Kita tuliskan 2. Kemudian ini ada 1 ampere. 1. 3 ini keluar, 4 keluar, I keluar, 8A masuk. Nah, berarti tambah 8 sama dengan yang keluar tadi 3 tambah 4 tambah I. Kita jumlahkan. 2 tambah 1 tambah 8 sama dengan 11. Sama dengan 3 tambah 4, 7 ditambah I. Maka I sama dengan 11 kurang 7 sama dengan 4 ampere. Ya, kita peroleh hasilnya 4 ampere, yaitu D. Perhatikan gambar susunan hambatan di bawah ini. Nah, ini ada gambar susunan hambatan secara gabungan atau campuran ya. Nah, yang ditanya di sini adalah besar kuat arus yang melalui R1 adalah, berarti arus pada R1 sini ya. Nah, langkah pertama jadi kita hitung terlebih dahulu hambatan pengganti total ya, hambatan totalnya. Berarti di sini yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah hambatan yang disusun secara paralel. Berarti kita pakai rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Maka RP sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 ohm. Kemudian hasil yang sudah kita hitung ini akan seri dengan R3 ya, maka kita hitung untuk R total atau R serinya. R seri sama dengan 2 ditambah 8, kita langsung saja ya, sama dengan 10 ohm. Nah, langkah berikutnya adalah kita menghitung arus total ya. Arus total berarti arus yang terjadi di sini. Ini I1 kita simbolkan ya. Nah, untuk menghitung arus total sama dengan I sama dengan V per R. V yang kita gunakan adalah V totalnya, di 40 dibagi 10 sama dengan 4 ampere. Nah, ini baru arus total. Untuk arus pada hambatan R1 ya bisa kita hitung dengan cara biasa ya. Dimana nanti kita akan tentukan dulu tegangan pada arus pada hambatan paralel, nanti baru kita hitung arus pada R1 ataupun R2. Nah, atau secara hukumnya ya, nanti akan kita dapatkan lebih cepat ya. Nah, kita ikuti cara pertama dulu. Nah, cara pertama adalah I ya. Nah, untuk hambatan yang sudah kita hitung tadi,
akan kita peroleh gambar seperti ini. Ya. Ini adalah R paralel, ini adalah R3. Nah, bentuk rangkaiannya adalah seri. Pada rangkaian seri ini, yang sama adalah arus ya, I sama. Maka dari sini kita peroleh bahwasanya I total itu sama dengan I paralel sama dengan I3. Itu nilainya kita hitung tadi 4 ampere. Setelah kita peroleh I paralel, maka bisa kita tentukan V paralel ya dari sini. Kita hitung V paralel sama dengan I paralel dikali R paralel. I paralel 4 dikali R paralel ini 2. Nah, maka tegangan pada hambatan paralel itu adalah 8 volt. Kemudian dari sini ya, dari V paralel kita kembalikan ke bentuk rangkaian asalnya ya. Jadi V paralel itu, rangkaian paralel itu terdiri dari hambatan R1 dan R2. Pada rangkaian paralel ingat ya, pada rangkaian paralel V sama ya. Paralel V sama. Maka dari sini V paralel sama dengan V1, kita anggap pada R1 itu nilainya V1 sama dengan V2. Oke, nah dari sini baru bisa kita tentukan nilai arus pada hambatan R1 atau R2. Oke, kita selipkan di sini ya. Nah, maka I1 tentu kita pakai hukum Ohm ya, V1 per R1 sama dengan V1 nya ini kita peroleh tadi 8 ya, 8 per R1 4 sama dengan 2 ampere ya. Kita dapatkan jawabannya A. Nah, atau cara yang kedua, Dedik bisa menggunakan cara perbandingan ya. Karena di sini kebetulan hambatannya sama, kita sudah mendapatkan tadi nilai I sama dengan 4 ampere. Ini nilainya tadi 4 ampere. Maka secara teoritisnya arus yang 4 ampere ini akan terbagi menjadi 2 dengan hambatan yang sama besar, maka nilai arus yang melewati R1 dan R2 juga sama besar ya. Dari 4 ini ketika dibagi menjadi 2, maka akan diperoleh di I1-nya 2 ampere. Kemudian di I2 juga nanti 2 ampere. Nah, secara totalnya nanti akan menjadi 4 ampere. Nah, begitu secara teoritis dalam rangkaian. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah, nah soal berikut ini berkaitan dengan hukum kedua Kirchhoff. Ya. Hukum kedua Kirchhoff. Ya. Nah, hukum kedua Kirchhoff ini tentang tegangan. Di mana persamaannya sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, bagaimana langkahnya, Dedik? Langkah pertama, kita tentukan dulu arah loopnya. Nah, di sini kita coba membuat arah loopnya berlawanan dengan jarum jam ya. Arah loop. Maka untuk GGL di sini ada 2, ada 3 volt dan 12 volt. Kita mulai dulu dari 12 volt. Jadi sini arah loopnya menemui kutub negatif terlebih dahulu, maka nilai GGL-nya negatif, min 12. Kemudian lanjut ke 3 volt yang ditemui kutub positif terlebih dahulu, maka tandanya positif. 3 ditambah
I kali kita jumlahkan seluruh R yang ada. 3 tambah 6. 3 tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. Ini kita boleh min 9 ditambah I kali 9 sama dengan 0. 9, oke, min 9 tambah 9i sama dengan 0. 9i sama dengan 9 ya. I sama dengan 1 ampere ya. Kita pilih hasilnya 1 ampere. Jawabannya adalah B. Dalam sebuah warung terdapat 2 lampu 50 watt dan 4 lampu 25 watt. Setiap lampu rata-rata hidup sehari selama 10 jam. Jika harga tarif listrik 1000 per kWh dan 1 bulan sama dengan 30 hari, maka tarif lampu yang harus dibayar oleh pemilik warung tersebut adalah. Nah, oke. Sekarang kita menghitung biaya listrik yang dipakai selama 1 bulan ya. Nah, di sini adik cukup mengalihkan antara jumlah lampu, kemudian watt, kemudian lama penggunaan selama 1 hari. Sebelum kita kalikan nanti 30 dan biayanya ya. Kita tulis yang pertama ada 2 buah lampu dengan daya 50 watt dan dipakai selama 10 jam. Kemudian yang lainnya kita tulis ke bawah saja adik ya. Nah, itu di bawahnya di sini ada 4 lampu kali 25 watt kali juga 10 jam per hari. Kemudian ini kita jumlahkan dulu ke samping. 2 kali 50 100 kali 10 sama dengan 1000. Ya. 4 kali 25 100 kali 10 juga 1000. Nah, kemudian kita jumlahkan. Kita peroleh hasil 2000. Nah, ini dalam satuan watt hour ya. Karena di sini yang diminta adalah selama 1 bulan atau 30 hari, berarti kita kalikan 30. Kita peroleh hasil 60.000 watt hour ya. Nah, karena tarif itu dalam kWh, maka kita rubah ke dalam kilowatt hour, berarti kita bagi 1000 ya. Kita boleh 60 kWh. Kemudian baru kita kalikan dengan tarif listrik, yaitu Rp1.000 per kWh. Kita boleh hasil ya Rp60.000. Nah, ini hasilnya. Ya, jawabannya adalah A. Di bawah ini adalah contoh peralatan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Setrika listrik. 2. Remote control. 3. Magicom. 4. Jam dinding. Dari alat tersebut, yang menggunakan sumber arus searah DC adalah... sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwasanya sumber tegangan itu ada AC, ada DC ya. Nah, DC itu ciri khasnya adalah bisa menggunakan baterai, aki ya, atau dinamo. Nah, coba adik lihat dari contoh peralatan yang ada yang biasa menggunakan baterai atau aki yang mana? Ya, yang pertama adalah remote control. Kemudian yang kedua, jam dinding. Nah, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, sebaliknya nanti kalau ditanya AC, AC itu adalah sumber listrik yang biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari menggunakan listrik PLN. Ya, langsung dicolokkan ke sumber listrik ya. Nah, berarti di sini yang termasuk AC adalah setrika listrik, ini AC. Kemudian Magicom juga AC.